4 hari sebelum wafat. Pada hari Kamis 4 hari sebelum wafat, sakit Rasulullah SAW bertambah serius. Beliau berkata, "Kemarilah, aku akan menuliskan untuk kalian suatu wasiat yang kalian tidak akan sesat sesudahnya." Saat itu di rumah ada beberapa orang dan di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab. Umar pun berkata, beliau terpengaruh oleh sakitnya, "Di sisi kalian sudah ada Al-Quran, cukuplah bagi kalian kitab Allah." Maka timbullah perselisihan di antara orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Di antara mereka ada yang berkata, "Mendekatlah kalian, Rasulullah SAW akan menuliskan sesuatu wasiat buat kalian." Di antara mereka juga ada yang berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Umar. Mendengar perselisihan bertambah sengit dan bertambah gaduh, Rasulullah SAW berkata, "Menyingkirlah kalian dari sini." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ummul Fadl, bab Maradlun Nabi, bab 2 halaman 637. Pada hari itu beliau memberikan 3 wasiat, yaitu: pertama, agar mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Kedua, memberi hadiah pada para utusan sebagaimana yang beliau lakukan. Sedangkan yang ketiga, perawi hadis ini lupa. Boleh jadi beliau berwasiat agar melaksanakan pengiriman pasukan Usamah, atau juga berpesan agar memperhatikan sholat dan budak-budak yang dimiliki. Meski sakit Rasulullah SAW cukup parah, beliau masih tetap mengimami seluruh sholat sampai hari itu, yaitu sampai hari Kamis 4 hari sebelum wafat. Pada hari itu beliau mengimami sholat maghrib dan membaca surat Al-Mursalat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Miskatul Masabih, bab 1 halaman 102. Ketika Isa sakit, beliau bertambah parah sehingga beliau tidak dapat keluar ke masjid. Aisyah menuturkan, Nabi SAW bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Kami menjawab, "Belum, wahai Rasulullah. Mereka menunggu engkau." Beliau berkata, "Letakkan air untukku di tempat mandi." Kami pun melaksanakan perintah beliau itu. Lalu beliau mandi. Seusai mandi, beliau hendak bangkit, namun beliau tidak sanggup dan pingsan. Setelah siuman, beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Beliau mandi dan pingsan. Seperti ini terulang sampai 3 kali. Setelah tidak sanggup bangkit, beliau mengirim utusan kepada Abu Bakar agar ia mengimami sholat. Pada saat itu Abu Bakar mengimami sholat. Sahihul Bukhari, bab 1 halaman 99. Sebanyak 17 sholat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Aisyah meminta Nabi SAW sampai 3 atau 4 kali untuk tidak menjadikan Abu Bakar sebagai imam sholat, agar orang-orang tidak jemu. Namun beliau tetap menolak seraya berkata, "Kalian ini memang seperti saudara-saudara Yusuf." Perintah Abu Bakar untuk mengimami sholat
berjamaah 2 hari atau sehari sebelum wafat. Pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi SAW merasakan sakitnya agak ringan. Kemudian beliau keluar dipapah oleh 2 orang laki-laki untuk sholat zuhur, sementara Abu Bakar mengimami sholat orang-orang. Ketika melihat beliau, Abu Bakar hendak mundur, namun beliau memberi isyarat agar tidak mundur. Beliau berkata kepada 2 orang yang memapahnya, "Dudukkan aku di sampingnya." Keduanya kemudian mendudukkan beliau di sebelah kiri Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengikuti sholat Rasulullah SAW dan memperdengarkan takbir kepada orang-orang. Sahihul Bukhari bab 1 halaman 9899. Sehari sebelum wafat. Pada hari Ahad, sehari sebelum wafat, Nabi SAW memerdekakan budak-budak lelakinya, mensedekahkan 7 dinar dari harta yang dimilikinya, dan mengibahkan senjata-senjata kepada kaum muslimin. Pada malam itu Aisyah meminjam minyak lampu dari tetangganya, sementara baju besi Rasulullah SAW digadaikan kepada orang Yahudi senilai 30 sak gandum. Hari terakhir dari kehidupan Rasulullah. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara Abu Bakar sedang mengimami mereka, Rasulullah SAW tidak menemui mereka, tetapi hanya menyikap tabir kamar. Tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang sedang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat. Selanjutnya Anas menuturkan bahwa kaum muslimin hampir terganggu di dalam sholat. Selanjutnya Anas menuturkan bahwa kaum muslimin hampir terganggu di dalam salat mereka karena bergembira dengan keadaan Rasulullah SAW. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan salat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Sahihul Bukhari bab 2 halaman 640. Setelah itu Rasulullah SAW tidak mendapatkan waktu sholat lagi. Ketika duha hampir habis, Nabi SAW memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya, dan Fatimah pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu kepadanya, lalu Fatimah tersenyum. Aisyah berkata, "Setelah itu kami bertanya kepada Fatimah tentang hal tersebut. Dia menjawab, Nabi SAW membisiki aku bahwa beliau akan wafat. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi dan mengabarkan bahwa aku adalah orang yang pertama di antara anggota keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Aku pun tersenyum." Sahihul Bukhari bab 2 halaman 638. Nabi SAW juga mengabarkan kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin kaum wanita semesta alam. Riwayat lain menunjukkan bahwa dialog ini tidak terjadi pada hari terakhir dari kehidupan beliau, tapi pada pekan terakhir rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bab 1 halaman 282.
Fatimah melihat penderitaan berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia berkata, "Alangkah berat penderitaan ayah." Tetapi beliau menjawab, "Sesudah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi." Sahihul Bukhari bab 2 halaman 641. Beliau manggil Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dan berpesan agar bersikap baik kepada keduanya. Beliau juga memanggil istri-istri beliau, lalu beliau memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaybar muncul, sampai-sampai beliau berkata, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang telah kumakan ketika di Khaybar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut." Sahihul Bukhari bab 2 halaman 637. Beliau juga memberi nasihat kepada orang-orang, "Perhatikanlah salat dan budak-budak yang kalian miliki." Beliau menyampaikan wasiat ini hingga beberapa kali. Sahihul Bukhari bab 2 halaman 637. Saat-saat terakhir. Tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Dia berkata, "Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ketika aku sedang memangku Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dan di tangannya ada siwak. Aku melihat Rasulullah SAW memandanginya, sehingga aku mengerti bahwa beliau memang menginginkan siwak. Aku bertanya, 'Kuambilkan siwak itu untukmu?' Beliau memberikan isyarat ya dengan kepala, lalu kuambilkan siwak itu untuk beliau. Rupanya siwak itu terasa keras bagi beliau. Lalu kukatakan, 'Kulunakkan siwak itu untukmu.' Beliau memberi isyarat ya, lalu kulunakkan siwak itu. Setelah itu aku menyikati gigi beliau dengan sebaik-baiknya dengan siwak itu. Sementara itu di hadapan beliau ada bejana yang berisi air. Beliau masukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah beliau seraya berkata, 'La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.' Sahihul Bukhari bab 2 halaman 640. Seusai bersiwak, beliau mengangkat kedua tangannya atau jari-jarinya, mengarahkan pandangannya ke langit-langit dan kedua bibirnya bergerak-gerak. Aisyah mendengarkan apa yang beliau katakan itu. Beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Diuratkan oleh Ad-Darimi, Mishkatul Masyabih bagian 2 halaman 547. Beliau mengulang kalimat terakhir tersebut sampai 3 kali, lalu tangan beliau lumbai dan beliau kembali kepada kasih yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa ini terjadi ketika waktu duha sedang memanas, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ketika itu beliau berusia 63 tahun lebih 4 hari.
Para sahabat berduka, para sahabat berduka cita. Berita duka telah merebak dan seluruh penjuru Madinah tampak suram. Anas berkata, aku belum pernah melihat suatu yang lebih baik dan lebih percaya dari hari ketika Rasulullah SAW datang ke tempat kami, dan aku belum pernah melihat suatu hari yang lebih buruk dan lebih suram dari hari ketika Rasulullah SAW wafat. Sahih Bukhari bagian 2 halaman 638, 639, 640 dan 641. Setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah berkata, wahai ayah, doamu telah dikabulkan oleh Rabb. Wahai ayah, surga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami memberitahukan tentang wafatmu. Sahih Bukhari bagian 2 halaman 641. Sikap Umar. Berita tentang wafatnya Rasulullah SAW telah membuat Umar ibnu Khattab hilang kesadaran. Dia berdiri seraya berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat, tetapi beliau pergi menghadap Rabb-Nya sebagaimana kepergian Musa bin Imran. Musa pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam, lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti akan kembali dan beliau pasti akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Ibnul Hisam bagian 2 halaman 655. Sikap Abu Bakar. Abu Bakar tiba dengan mengendarai kuda dari tempat tinggalnya di sana. Setelah turun dari kudanya, ia langsung memasuki masjid menuju tempat kediaman Aisyah tanpa berbicara dengan orang-orang. Dia mendatangi Rasulullah SAW yang ditutupi dengan kain. Dia menyingkap kain yang menutupi wajah beliau lalu menciumnya dan menangis. Setelah itu ia berkata, Allah tidaklah menghimpun dua kematian pada diri engkau, sedangkan kematian yang telah Allah takdirkan terhadap engkau sekarang telah engkau rasakan. Lalu Abu Bakar keluar sementara Umar berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, duduklah. Namun Umar tidak mau duduk. Orang-orang pun mendekati Abu Bakar untuk meninggalkan Umar. Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati. Allah berfirman, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, orang-orang seakan-akan belum mengetahui bahwa Rasulullah telah menurunkan ayat ini sebelum Abu Bakar membacakannya. Orang-orang pun menerima ayat tersebut dari Abu Bakar. Tak seorang pun yang mendengar ayat tersebut melainkan membacanya. Ibnul Musayyib berkata, Umar berkata, demi Allah, setelah aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku merasa tidak berdaya, kedua kakiku lemas sehingga aku terduduk ke tanah. Ketika itulah aku mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia.
Sahihul Bukhari bagian 2 halaman 640 641. Mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah. Sebelum jenazah Rasulullah SAW diurus, timbul perselisihan dalam persoalan khilafah. Dialog dan perdebatan pun terjadi antara kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansar. Di Saqifah Bani Sa'idah, akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini terjadi sampai menjelang malam, yaitu malam Selasa. Sementara itu jenazah Rasulullah SAW belum diurus sampai waktu subuh. Jasad beliau masih terbujur di tempat tidur, ditutupi kain hitam. Pintu rumah ditutup oleh keluarga beliau. Pada hari Selasa mereka memandikan Rasulullah SAW tanpa membuka pakaian beliau. Orang-orang yang memandikan beliau adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadlal, dan Khatam, yang keduanya adalah putra Al-Abbas. Syakran, mantan budak Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khawli. Al-Abbas, Al-Fadlal, dan Hasam adalah yang membolak-balikkan jasad beliau. Usamah dan Syakran adalah yang mengguyurkan air, Ali membersihkannya, sedangkan Aus memangku beliau. Kemudian mereka mengkafani jasad beliau dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa memberi pakaian dan serban. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahihul Bukhari bab 1 halaman 169, Sahih Muslim bab 1 halaman 306. Mereka pun berselisih tentang tempat pemakaman beliau. Kemudian Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal." Abu Talha kemudian mengangkat tempat tidur di mana beliau meninggal dunia, lalu menggali dan membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur tersebut. Orang-orang masuk kamar tersebut secara bergiliran 10-10 untuk mensalatkan Rasulullah SAW tanpa ada yang menjadi imam. Pertama-tama dari keluarga beliau, kemudian kaum muhajirin, lalu kaum ansor. Setelah kaum lelaki disusul oleh kaum wanita, kemudian anak-anak. Hal itu terjadi pada hari Selasa secara penuh sampai masuk malam Rabu. Aisyah berkata, "Kami tidak mengetahui pemakaman Rasulullah SAW sebelum kami mendengar suara skop pada malam Rabu tengah malam." Syekh Abdullah An-Najdi, Muktasar Siratir Rasul halaman 471. Rincian tentang wafatnya Rasulullah SAW ini lihat Sahihul Bukhari bab Madatun Nabi dan Miskatul Masabih, bab Wafatun Nabi Ibnu Hisham bab 2 halaman 649 sampai 665. Talqihuhum Ahlil Azhar halaman 38-39. Rahmatun lil Alamin bab 1 halaman 277 sampai 286.